Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada lagi dari Tawes Ponco, pesan thank you. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikibir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Naga. Bab 4702-4704. Ada banyak biksu di dinasti Xiao, dan sejumlah besar orang menerobos alam setiap hari. McKinney segera mengumpulkan lebih dari 100 orang. Orang-orang ini memiliki alam yang berbeda, tetapi mereka semua mencapai titik menerobos alam. McKinney mengumpulkan orang-orang ini di sebuah bukit, jauh dari kota kekaisaran. Jika salah satu dari orang-orang ini tidak dapat mengendalikannya dengan baik, dan badai petir akan mengamuk saat itu, dan itu akan merepotkan. Lagi pula, tidak pernah ada tindakan seperti itu di dunia surga dan manusia, dan ratusan orang telah menyebabkan badai petir pada saat yang bersamaan. Tuan Chen, bersiap-siaplah. Saat Anda siap, saya akan membiarkan mereka menerobos dan menyebabkan badai petir. McKinney berkata pada Dev. Dev mengangguk, menggambar pola dengan santai, lalu membungkus seluruh gunung di dalamnya. Tidak peduli menerobos alam apa itu, ketika melewati masa kesengsaraan guntur, itu adalah waktu yang paling rentan. Jika musuh muncul saat ini, itu akan merepotkan. Mari kita mulai. Dev berkata. McKinney berkata kepada ratusan biksu, mulailah. Saat suara McKinney jatuh, awan badai hitam besar tiba-tiba muncul di langit. Awan badai petir terus menumpuk, dan akhirnya seluruh langit menjadi hitam, dan mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka. Hanya di awan badai petir, guntur dan kilat beterbangan seperti anakonda, dan suara guntur bergema di langit. Pemandangan di depannya seperti akhir dunia, yang membuat McKinney dan Kaisar Xiao khawatir. Tuan Chen, apakah ini? Apakah ini baik-baik saja? Bukankah ini terlalu berbahaya? McKinney bertanya. Ngomong-ngomong, lebih baik kamu bersembunyi. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya putih dan menghilang dari tempatnya. Pada saat Dev muncul lagi, dia sudah muncul di bawah awan badai petir. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya mulai menjadi ganas, dan kemudian guntur dan kilat yang lebih tebal dari ember membombardir Dev secara langsung. Ratusan biksu di bawah ini juga memusatkan energi dan konsentrasi mereka, sama sekali tidak berani ceroboh. Meskipun Dev berada di atas menahan badai petir, jika Dev tidak dapat menahan badai petir yang begitu kuat yang menghantam, diperkirakan banyak orang akan musnah. Badai petir ratusan biksu berkumpul, itu terlalu menakutkan. Menghadapi guntur dan kilat seperti ember, Dev sama sekali tidak khawatir. Kesengsaraan guntur orang-orang ini jauh lebih lemah daripada kesengsaraan guntur Dev sendiri. Ruang primordial di tubuh Dev terbuka, dan bintang-bintang guntur dan kilat primordial berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan guntur dan kilat yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Saat sumber guntur dan kilat menyebar, Dev merasa tubuhnya perlahan berubah. Asal-usul guntur dan kilat perlahan menyatu dengan kesengsaraan guntur di depannya, dan pada saat yang sama, kekuatan tiga ras di tubuh Dev benar-benar bereaksi. Bergemuruh. Ledakan. 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 Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya membombardir tubuh Dev tanpa henti sama sekali. Dan 100 mil jauhnya, McKinney dan Kaisar Xiao menyaksikan pemandangan ini dengan gugup, mereka tidak tahu apakah Dev bisa menjatuhkannya. Pada saat yang sama, dalam kehampaan ribuan mil jauhnya dari dinasti Xiao, tiga sosok diam-diam muncul. Tatapan mereka melewati lapisan awan dan kabut, menatap langsung ke dinasti Xiao dari kejauhan, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Pemimpinnya adalah seorang pria tampan, mengenakan jubah brokat yang indah, disulam dengan pola naga dan phoenix yang rumit, menunjukkan identitasnya yang mulia. Wajahnya seperti mahkota batu giok, matanya seterang bintang, dan ada senyum main-main di sudut mulutnya, seolah semuanya terkendali. Di sebelah kirinya, ada seorang pria kekar memegang palu meteor besar. Palu meteor ini memiliki berat 10.000 kilogram, dan ada beberapa rantai yang melilit palu tersebut, berkelap-kelip dengan cahaya dingin, seolah-olah dapat dengan mudah menembus ruang angkasa. Dia memiliki otot di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya tidak terbatas. Sekilas, dia adalah pria kuat yang kuat. Di sebelah kanannya, ada seorang pria kurus bermata tajam dengan tombak berapi-api di tangannya.
Tubuh tombak itu berwarna merah darah seperti nyala api, dan ujung tombaknya tampak mengandung api yang mengamuk, yang dapat membakar segalanya. Di depan adalah dinasti Xiao, dan Dev ada di dalamnya. Pria berjubah brokat itu berkata, "Kakak, kenapa kamu masih ragu? Kita akan langsung memasuki dinasti Xiao, menghancurkan Dev, dan mendatangi istana ke-10 untuk menerima hadiahnya," kata pria kekar itu. Orang-orang ini semua adalah kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia. Setiap orang memiliki keterampilan yang luar biasa dan merupakan puncak tingkat 9 alam Mahayana. Meskipun belum mencapai transformasi negeri peri, untuk dunia surga dan manusia, puncak tingkat 9 alam Mahayana juga adalah keberadaan menentang surga. Dan 3 biksu puncak tingkat 9 alam Mahayana, saya khawatir mereka dapat mendorong seluruh dunia surga dan manusia secara horizontal. Sekarang mereka hanya membutuhkan kesempatan untuk menerobos ke ranah transformasi negeri peri. 100.000 batu roh peri, mereka benar-benar tergoda. Terutama para biksu seperti mereka, puncak tingkat 9 alam Mahayana, sangat membutuhkan batu roh peri untuk menerobos transformasi negeri peri. Bisakah kamu menghancurkan Dev itu? Pria berjubah brokat itu bertanya. Tentu saja, Dev hanyalah tingkat ke-9 alam kesengsaraan transendensi, dan aku bisa membunuhnya dengan jentikan jari. Pria kekar itu berkata dengan sangat percaya diri. Pria berjubah brokat itu tersenyum, karena kamu bisa membunuh Dev dengan jentikan jari, mengapa orang-orang dari istana ke-10 harus mengeluarkan 100.000 batu roh peri untuk membunuh Dev? Biksu tingkat 9 alam kesengsaraan transendensi, di mana bisa bernilai 100.000 batu roh peri, saya khawatir 100 batu roh peri tidak sepadan. Ini. Pria kekar itu diam. Kakak pertama, apakah kamu mengatakan bahwa perintah pembunuhan ini adalah konspirasi dari istana ke-10? Pria kurus itu bertanya. Ya, orang-orang dari istana ke-10 menganggap semua orang bodoh. Tangga menuju langit akan segera muncul. Pada saat ini, istana ke-10 mengeluarkan perintah pembunuhan, jelas ingin mengeruhkan air, dan kemudian mengamati semua kekuatan tersembunyi. Dan Dev itu. Dia tidak semudah dibunuh seperti yang kamu katakan. Saya telah menyelidikinya, dan istana ke-10 telah gagal berkali-kali. Bahkan aliansi penyegelan iblis milik istana ke-10 telah menggunakan upeti selama 100 tahun untuk memburu Dev, tetapi tidak berhasil. Pria berjubah brokat itu tersenyum samar. Kakak, karena kita tahu itu konspirasi, apa yang kita lakukan di sini? Saya lebih baik berlatih sebentar jika ada waktu. Pria kekar itu sedikit tidak puas. Tutup mulutmu, aku tentu punya alasan untuk apa yang kuputuskan. Pria berjubah brokat itu berkata dengan dingin. Pria kekar itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi, dan dia menundukkan kepalanya dalam diam. Mereka bertiga dengan cepat mendekati dinasti Xiao, dan aura yang kuat langsung membuat semua orang di dinasti Xiao merasakannya. Tiba-tiba, semua orang di dinasti Xiao panik dan mulai berkumpul satu demi satu. 3 biksu puncak tingkat 9 alam Mahayana, itu bukan lelucon. Pada awalnya, datang pangeran ke-10 di ranah tingkat 9 alam Mahayana, yang mempermalukan dinasti Xiao. Jika bukan karena kehadiran Tuan Xi, saya khawatir dinasti Xiao sudah lama tidak ada lagi. Tapi sekarang ada biksu 3 puncak tingkat 9 alam Mahayana sekaligus, yang sangat mengerikan. Kaisar Xiao dan McKinney juga merasakan aura ini pada saat yang bersamaan, dan mereka berdua menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul, mereka sudah berdiri di depan mereka bertiga. Kaisar Xiao melirik mereka bertiga, lalu melangkah maju dan memberi hormat sedikit, saya McKinley Xiao, Kaisar dari dinasti Xiao, saya tidak tahu dari mana ketiga rekan Taois berasal. Pria berjubah brokat itu melangkah maju dan dengan sopan menjawab, kami 3 laki-laki bersaudara berasal dari Nanhua Feng. Hari ini saya di sini untuk bertemu Dev Chen dan Nanhua Feng. Xiao Yuanshan terkejut sejenak, tetapi kemudian dia menyadari bahwa ketiga orang ini seharusnya berasal dari kekuatan tersembunyi, jadi dia buru-buru berkata, sangat disayangkan Tuan Chen sedang berlatih dan tidak ada cara untuk bertemu Anda. Apakah Anda berteman dengan Tuan Chen? Jika demikian, Anda dapat meninggalkan nama Anda, dan ketika Tuan Chen selesai berlatih, saya akan menyampaikan kedatangan Anda kepadanya. Kami bukan temannya. Dia hanyalah biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi. Apakah dia layak berteman dengan kami? Kami di sini untuk membunuhnya. Biarkan dia keluar untuk mati. Pria kekar itu mendengus dingin dan berkata pada Kaisar Xiao. Begitu suara pria kekar itu jatuh, terlihat jelas bahwa wajah pria berjubah brokat itu menjadi jelek. Mendengar ini, Kaisar Xiao dan McKinney mengerutkan kening,
dan langsung mengatur postur. Jika Anda ingin membunuh Tuan Chen, Anda harus menghancurkan dinasti Xiao saya terlebih dahulu. Suara Kaisar Xiao jatuh, dan ratusan biksu naik ke udara satu demi satu, berdiri di belakang Kaisar Xiao satu demi satu. Pada saat ini, suasana antara kedua belah pihak menjadi tegang. Sementara itu, Gabriel sedang melukis sesuatu di ruangan saat ini, dan Kimberly memijat punggung Gabriel. Suasana sangat hidup. Ada orang yang benar-benar idiot yang percaya dengan perintah pembunuhan dan datang ke dinasti Xiao untuk membunuh Dev. Gabriel tersenyum sedikit. Gabriel, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu ingin membantu? Saya khawatir dinasti Xiao tidak dapat menghentikan orang untuk datang. Kimberly bertanya. Jangan khawatir, aku sudah mati sekarang, dan orang mati tidak bisa mengendalikan apapun. Setelah Gabriel selesai berbicara, dia terus berkonsentrasi melukis. Di udara dinasti Xiao, pria berjubah brokat itu tersenyum dan berkata kepada Kaisar Xiao, Kaisar Xiao, jangan salah paham, saudaraku tidak pintar berbicara. Kami tidak jahat. Kami hanya datang untuk menemui Tuan Chen. Kataku, Tuan Chen sedang berlatih, dia tidak punya waktu. Kaisar Xiao berkata dengan dingin. Sekarang dia tahu niat pihak lain, Kaisar Xiao tidak memiliki wajah yang baik lagi. Pria berjubah brokat itu tersenyum dan berkata, tidak masalah, kalau begitu, kami akan menunggu Tuan Chen meninggalkan pengasingan diri, dan saya meminta Kaisar Xiao untuk memberitahu kami ketika saatnya tiba. Setelah berbicara, pria berjubah brokat melambaikan tangannya, dan mereka bertiga mundur, menjauh dari dinasti Xiao. Setelah melihat ini, Kaisar Xiao juga membawa orang-orang kembali ke dinasti Xiao satu demi satu. Melihat Kaisar Xiao memimpin orang-orang kembali ke kota kekaisaran, pria kekar itu sangat tidak puas dan berkata, saudaraku, dengan kekuatan dinasti Xiao, kita bisa. Diam, idiot. Pria berjubah brokat itu tidak menunggu pria kekar itu selesai berbicara, dan dia langsung berteriak, ingin menamparkan pria ini 2 kali. Pria kurus di sampingnya juga berkata, apakah kamu membiarkan keledai menendang otakmu? Aku belum pernah melihat pria bodoh sepertimu. Ketika pria kekar itu mendengar ini, dia sangat marah dan berteriak, saudara ketiga, apakah kamu memarahi saya? Siapa kamu? Bagaimana kamu mengatakan bahwa aku juga adalah kakak keduamu, begitu caramu berbicara kepadaku? Lalu kenapa dengan kakak kedua? Kamu keledai tidak punya otak, tidakkah kamu menyadarinya? Pria kurus itu juga menatap, tidakkah kamu bisa memikirkannya? Memang kekuatan dinasti Xiao hanyalah semut di depan kita, tapi kemudian Kaisar Xiao itu berani menghadap kita. Mengapa dia tidak takut sama sekali, dan bahkan memasang postur putus asa? Dia bodoh dan tidak tahu kekuatan kita bertiga. Pria kekar itu menjelaskan. Kentut. Kita bertiga tidak menyembunyikan aura kita sama sekali, lalu bagaimana mungkin Kaisar Xiao tidak tahu? Jika dia tidak tahu, bagaimana dia bisa berani menghentikan kita secara langsung? Lalu alasan mengapa Kaisar Xiao sama sekali tidak takut pada kita berarti ada master di balik dinasti Xiao, dasar babi idiot. Pria kurus itu mengutuk dengan marah. Fuck you little brother. Pria kekar itu langsung terburu-buru akan memukul pria kurus itu. Oke, hentikan. Pria berjubah brokat itu memberikan suasana dingin, menghentikan pertengkaran kedua saudaranya, dan kemudian melanjutkan, adik ketiga benar. Istana ke-10 mengirim orang untuk menyerang dinasti Xiao, tetapi mereka semua kembali dengan kekalahan. Itu membuktikan bahwa ada dukungan master di balik dinasti Xiao. Saya juga mendengar bahwa Rota dari Istana ke-10 langsung terbunuh dalam hitungan detik, dan kemudian dibangkitkan kembali. Bagaimana seorang biksu biasa bisa melakukan pekerjaan Tuhan seperti itu? Apa? Bisakah orang mati dibangkitkan? Pria kekar itu berkata dengan tak percaya. Saya baru saja mendengar bahwa hanya saja Istana ke-10 tidak akan mengeluarkan 100.000 batu roh peri tanpa alasan dan membiarkan orang lain melakukannya dengan sedikit usaha. Kita tidak boleh gegabah, apalagi saat tangga menuju langit akan segera muncul, kita harus lebih berhati-hati. Kata pria berjubah brokat itu. Pria kekar itu sedikit mengerutkan kening dan berkata, kakak, setelah mengatakan itu, kamu juga harus tahu bahwa ada harta dan kekayaan di dalam bahaya. Jika kita berhati-hati seperti katamu, kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan remah saat itu. Pasti akan ada orang lain yang mencari Dev. Jika ada orang lain yang datang mencarinya, maka kita akan memberikannya kepada orang lain. Anda seharusnya pernah mendengar kisah saling bertarung dan mencari keuntungan, kan? Pria berjubah brokat itu berkata kepada pria kekar itu.
Saya pernah mendengarnya, saya pernah mendengarnya, saya mengerti. Pria kekar itu mengangguk lagi dan lagi. Bersambung.